Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk kegiatan pagi ini kami akan melakukan evaluasi sumber resin dari vegetasi mangga yang usianya udah lebih 20 tahun ini teman-teman. Ternyata setelah kami evaluasi, ini tidak semua jenis mangga itu sumber resin teman-teman. Nah ini pagi ini kami melakukan pemotongan dahan-dahan dari yang kecil sampai yang besar. Kami lakukan pemotongan. Setelah kami evaluasi ternyata getahnya itu minim sekali. Jadi kelihatannya kami akan evaluasi ulang kemungkinan untuk dilakukan penebangan secara total itu ada, karena setelah ditebang ini dari bekas-bekas tebangannya itu tidak tampak getahnya, padahal waktu di belakang itu ada getah, ada pohon mangga. Kalau kita dibacokin sedikit saja ini pohonnya itu getahnya langsung ngalir teman-teman. Ternyata yang milik kami ini sudah usianya 20 tahun tidak keluar getah. Baik, kita buktiin ya kalau ini tidak semua jenis mangga itu sebagai sumber resin. Kita buktikan. Padahal untuk si Thoracea kita sangat membutuhkan sekali untuk resin ini. Ini pagi ini kita buktikan untuk sumber resin ini ternyata tidak begitu banyak. Perhatiin baik-baik ya, untuk si bonggol yang atas sendiri pun juga getahnya sangat minim sekali. Ini beda dengan jenis yang ada di belakang rumah kami. Ini juga demikian. Biasanya kalau kita ini kita potongin, getahnya akan banyak sekali. Ini tidak ada ya, ini seperti ini. Jadi akhirnya kami perlu mengevaluasi ulang. Kemungkinan besar si mangga ini akan kami ganti dengan si AMP atau Ora Prunubis. Jadi kami akan buat menara lagi, mungkin yang lebih besar, atau mungkin diatur sedemikian rupa dijadikan semacam gapura atau bagaimana, nanti kita tinggal kita rencanakan. Nah, untuk sementara waktu ini si pohon tidak boleh untuk ditebang oleh si junior saya. Alasannya ini terlalu berjasa, telah mendinginkan. Tetapi ini cukup berisiko. Ini kalau kita lihat getahnya tidak ada ya teman-teman. Jadi harusnya ini getahnya banyak sekali ini kalau ditebang seperti ini. Ini enggak ada. Jadi percuma kita untuk ini ya, untuk sumber resin yang selama ini kami andalkan ternyata memang tidak mengeluarkan si resin yang kita harapkan. Nah, tetapi untuk sebagai pengganti kita sudah memiliki si mangga-mangga yang ada di seberang sana cukup banyak. Jadi di antara pohon mangga itu insya Allah mestinya ada yang sumber resin bagus. Nah, terbukti teman-teman kalau tidak semua pohon mangga itu sebagai sumber resin. Jadi kita mesti evaluasi ulang yang mengandalkan pohon mangga. Sementara kalau untuk si sumber polen maupun si nektar juga minim. Yang waktu itu memang kita sering berbunga, tapi belakangan ini sudah jarang berbunga. Mungkin karena di bawahnya sudah keganggu oleh bekas-bekas semen atau adanya konblok ini. Sebelumnya secara rutin bunga terus-terusan. Nah, mungkin akan kami ganti di sini, nanti akan kami pasang satu menara yang cukup tinggi, mungkin 6 meter atau sampai 8 meter. Kita taruh si AMP. Dan itu AMP ini jauh lebih lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan yang lainnya, teman-teman. Nah, terus paling tidak untuk si Biroi ini sangat bisa diandalkan. Nah, saya kira itu aja ya teman-teman untuk evaluasi
si vegetasi sumber resin dari mangga. Jadi nah, saya kira itu aja teman-teman untuk evaluasi sumber resin dari si mangga. Kelihatannya mangga ini bukan sebagai sumber resin. Jadi kalau untuk sumber nektar sama polen kami tidak mengandalkan dari ini. Karena untuk jenis-jenis pohon besar itu umumnya itu musiman. Nah, beda dengan si Santos, terus berikutnya si AMP, Ora pronopis itu memang seperti sudah kita ketahui bahwa si tanaman-tanaman ini sebagai pakan lebah yang sangat bisa diandalkan, terutama untuk si biroi. Jadi ini terus kesinambungannya itu yang membanggakan. Jadi AMP sama Santos ini boleh diandalkan untuk itu ya, untuk si para penghobi maupun para pembudidaya si lebah kelanjeng yang terutama punya lahan sempit di perkotaan. Dengan keterbatasan tersebut, kita betul-betul harus berinovasi supaya peliharaan kita itu bisa berkembang terus dan bisa bertahan untuk hidup di daerah perkotaan. Saya kira itu saja teman-teman untuk sharingnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.